Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersyukur kepada Allah dan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita kembali memulai kajian kita di awal atau di tengah daripada bulan Syawal ini, dan para ulama mengingatkan tentang pentingnya untuk senantiasa berada pada jalan ketaatan, jalan hidayah, keimanan dan keislaman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tujuan kita adalah supaya mendapatkan keridhaan Allah dan kemudian wafat dalam keadaan berislam dan beriman. Dan salah satu hal yang bisa menguatkan kita ibu-ibu untuk senantiasa kuat semangat, demikian juga konsisten dalam jalan ketaatan sampai akhir hayat adalah dengan cara talabul ilm, dengan cara menuntut ilmu, wabil khusus secara offline seperti ini, di mana akan ditetapkan hidayah di atas hidayah, ditambahkan ilmu, demikian juga akan diturunkan rahmat dan sakinah. Kita bisa saling mengingatkan, demikian juga saling menasihati. Dan ilmu itu adalah cahaya, cahaya yang akan menerangi hati kita, cahaya yang akan menerangi alam barzakh ketika kita juga kelak suatu saat akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan kita masih pada kitab Al-Wajiz fi Aqidati As-Salafi Shalih Ahli Sunnati wal Jamaah. Kitab Aqidah Al-Wajiz yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Abdul Hamid Al-Athari hafizahullahu ta'ala. Dan kita sampai pada pembahasan tentang karakteristik ahlu sunnah wal jamaah, bahwa mereka beriman sepenuhnya, berilmu dan juga mengamalkan apa yang disebut dengan arkanul iman. Telah kita sebutkan ibu-ibu bahwa di dalam Islam itu ada istilah iman dan juga Islam. Ketika keduanya disebutkan terpisah, maka itu adalah sinonim daripada yang lainnya. Iman, Islam disebutkan dalam Al-Quran, tapi letak ayatnya terpisah. Ini kita ulangi kembali supaya ingat. Maka makna iman ya Islam, Islam yang maknanya adalah iman. Akan tetapi jikalau istilah iman dan Islam ada pada satu ayat, maka maksudnya adalah iman itu adalah keyakinan yang ada di dalam hati manusia. Keyakinan yang ada di dalam hati manusia, keyakinan yang kokoh. Adapun Islam itu adalah amalan-amalan yang sifatnya zahir. Iman sifatnya batin dan Islam sifatnya adalah zahir. Dan iman lebih tinggi daripada Islam. Contohnya misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, ketika orang Badui datang kepada Rasulullah, mereka mengaku beriman. Qalu amanna. Mereka menyatakan kepada engkau wahai Muhammad bahwa mereka telah beriman. Maka Rasulullah SAW Allah Ta'ala perintahkan untuk menolak pengakuan mereka dengan menyatakan mereka baru masuk ke dalam Islam, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman lebih dalam dan lebih inti, lebih tinggi daripada al-Islam. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Nah, kemudian ketiga klaim dan pengakuan, seseorang tidak boleh mengucapkan kalimat istitsna. Apa itu kalimat istitsna? Adalah kalimat yang diimbuhi di belakang kalimatnya dengan insya Allah. Jadi ibu-ibu, kita tidak boleh menyatakan saya muslimah atau muslim insya Allah. Itu enggak boleh. Tetapi kita boleh menyatakan saya mukmin insya Allah. Jadi kalau mukmin boleh, tapi kalau berislam apa tadi? Enggak diperbolehkan. Nah, kita masuk pada rukun iman yang keempat ya. Rukun iman yang keempat, setelah sebelumnya kita telah membahas rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga sudah kita bahas, walhamdulillah.
Dan kembali tadi kita tekankan bahwa di dalam Islam tidak ada yang paling penting melainkan rukun iman dan rukun Islam. Ini senantiasa kita ulang bahwa ketika kita berislam berarti kita percaya dan mengamalkan rukun iman dan rukun Islam. Ketika kita mempelajari Islam berarti kita mempelajari rukun iman dan rukun Islam. Ketika kita mendakwahkan manusia kepada Islam berarti kita mendakwahkan manusia kepada apa? Rukun iman dan rukun Islam. Ini harus menduduki prioritas yang paling tinggi. Dan seharusnya effort, perhatian dan juga usaha kaum muslimin itu fokus pada pembenahan, memahami dan mengamalkan rukun Islam dan rukun Islam serta berdakwah di dalamnya, rukun iman dan rukun Islam. Taib, kita lanjutkan ar-ruknu rabi'u, rukun iman yang keempat. Rukun iman yang keempat, ibu-ibu tolong dicek anak-anaknya kadang-kadang belum hafal tentang rukun iman dan rukun Islam. Kadang-kadang gak runut dan sistematis, terbolak balik. Jadi anak-anak kita, balita yang masih sekolah SD misalkan bahkan SMP, itu kita jangan remehkan hal-hal yang kecil. Jangan kita abaikan mereka. Misalkan ketika mereka mau wudu, perhatikan apakah wudu mereka sudah benar. Begitu juga ketika mereka sholat, sesekali perhatikan dengan teliti dan seksama. Kalau ada yang salah langsung dikoreksi dan diberikan nasihat. Seperti itu ibu-ibu. Jadi anak-anak kita itu harus kita awasi, pastikan bahkan pada hal-hal yang terkecil sekalipun. Saya banyak mendapatkan kasus di mana anaknya mungkin sudah sekolah, kemudian ibunya yakin anaknya sudah bisa, tapi ketika anaknya wudu itu ada saja part yang kecil tapi penting dan esensial itu terlewatkan atau diabaikan. Nah, rukun iman dengan Rasul. Di dalam Islam ada dua istilah. Yang pertama adalah Nabi, jamaknya adalah Anbiya. Dan yang kedua adalah Rasul dan jamaknya adalah Ar-Rusul. Dan tujuan pengutusan para nabi, demikian juga diturunkannya kitab suci, itu adalah untuk iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah kepada manusia bahwa al-haq daripada Allah Subhanahu wa taala telah sampai kepada manusia, telah ditegakkan hujjah sehingga kelak tidak ada lagi yang beralasan bahwa dia belum tahu, bahwa dia belum tahu tentang kebenaran. Naam, demikian. Nah, ahlu sunnah wal jamaah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana semua kaum muslimin, kita telah menyebutkan satu pembahasan istilah yang sangat penting, yaitu orang yang beriman itu disebut dengan muslimin. Siapapun muslim, siapapun mukmin, dia adalah saudara kita di dalam iman dan Islam. Kaum muslimin tadi juga disebut dengan ahlul kiblah, orang yang ketiga solatnya menghadap kiblat. Mereka masih mukmin. Kita tidak boleh mengkafirkan mereka dengan satu dosa yang mereka lakukan selama mereka tidak menghalalkan dosa tersebut dan semasa mereka tidak melakukan pembatal keislaman secara terang-terangan. Maka itu disebut dengan ahlul kiblah. Disebut juga kaum muslimin. Nah, di tengah kaum muslimin tadi ada satu golongan yang secara spesifik mereka betul-betul fokus mengikuti Rasulullah, sunnah Rasul dan para sahabatnya. Nah, ini disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah. Disebut juga dengan al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Disebut juga dengan at-taifah al-mansurah. Nah, itu beberapa sebutannya. Dan sebagian para ulama kemudian menyebutkan mereka juga disebut dengan as-salafiyin. Nah, setiap ahlu sunnah paslim, muslim dan mukmin. Paslim muslim maksud saya. Tetapi tidak setiap kaum muslimin itu adalah ahlu sunnah. Nah, ahlu sunnah sebagaimana semua kaum muslimin, mereka beriman
kecuali Syiah Bu ya. Syiah itu mereka meyakini selain Nabi dan Rasul ada yang disebut dengan imam. Ada yang disebut dengan apa tadi Bu? Imam. Menurut mereka imam ini satu derajat bahkan lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Mereka mempunyai keyakinan 12 imam. Dan Ali adalah imam yang pertama, kemudian Hasan, kemudian Hussein, kemudian yang berikutnya keturunannya dari jalur Hussein sampai jumlahnya 12. Maka mereka syahadatnya beda Bu. Ada yang tahu syahadat Syiah? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Aliyan, ya, dan aku bersaksi bahwa Ali itu adalah imam, bahwa Ali adalah imam. Jadi seperti itu. Syiah mereka meyakini selain Nabi dan Rasul ada yang sederajat bahkan lebih tinggi. Nah, kita tidak boleh tertipu, terperdaya dengan berbagai macam kejadian dan juga eskalasi global saat ini. Banyak yang goyang akidahnya hanya gara-gara Iran perang dengan Amerika dan Yahudi. Sehingga kemudian dia respek, simpati, empati, akhirnya kemudian membela Syiah. Ini hati-hati ibu-ibu. Nah, kembali Ahlu sunnah wal jamaah yu'minuna wa ya'taqiduna i'tiqadan jaziman bi anna Allah ta'ala arsala ila ibadihi min safwatil khalqi rusulan mubasyirin wa mundzirin. Ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan dengan sepenuhnya, keyakinan yang sangat kokoh tanpa bercampur dengan keraguan sedikit pun, bahwa Allah telah mengutus kepada hamba-hambanya dari hamba-hamba pilihan yang terbaik kepada umat manusia di sepanjang zaman dan pada setiap kaum, masing-masing rasul yang tugasnya adalah mubasyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira akan surga dan mengingatkan tentang azab api neraka. Wa du'atan ila dinil haqqi, dan juga mengajak manusia untuk masuk ke dalam al-haq, agama Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan hidayah kepada manusia. Ini menunjukkan suatu hal yang sangat penting, bahwa manusia dengan akalnya, dengan logikanya itu tidak bisa mencapai hidayah kalau bukan karena dengan pertolongan dan hidayah daripada Allah. Jadi misalkan katakanlah kita bayangkan satu keadaan manusia diciptakan oleh Allah, diciptakan akal sehat dan juga hati sehingga dia bisa menimbang, itu tetap tidak akan bisa mendapatkan kebenaran, tidak akan bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia apalagi di akhirat. Seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi dan rasul untuk menegakkan hujjah, sekaligus juga bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Fakana da'watuhum inqadhan lil umami minasyirki wal wathaniyah. Maka ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mengutus para nabi dan rasul, menurunkan kitab suci untuk menyelamatkan manusia daripada kesyirikan dan juga patung berhala. Wa tadhiran lil mujtama'ati min at-tahallulil fasad, dan fungsi yang kedua adalah supaya manusia bisa menata pranata sosial dan kehidupan bermasyarakat secara lebih teratur, tertib dan juga mendapatkan maslahat. Kita bisa bayangkan kalau hanya aturan manusia, maka tentu saja itu tidak terlalu efektif. Yang paling efektif adalah ketika manusia secara sadar sepenuhnya dari hati yang paling dalam bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak berbuat maksiat, sehingga dia tidak berbuat kezaliman.
Maka fungsi syariat, pengutusan para nabi dan rasul dan juga kitab suci adalah untuk menata kehidupan pribadi dan masyarakat. Wa annahum ballagu risalata wa adul amanata wa nasahu umamahum wa jahadu fillahi haqqa jihadih. Maka para nabi dan rasul semuanya telah menunaikan amanah. Jadi dari sejak Nabi Adam dan rasul yang pertama Nuh, kita harus pastikan bahwa para ulama menyebutkan Adam adalah manusia dan nabi yang pertama. Adapun rasul yang pertama itu adalah Nuh. Ya, dan Rasulullah SAW itu adalah sebagai nabi dan rasul penutup. Mereka semuanya yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran 25 atau total keseluruhan rasul 124.000 itu semuanya telah menunaikan amanah. Semuanya telah menunaikan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah menyampaikan wahyu, mengajak kepada umatnya dengan maksimal yang mereka mampu. Jadi ini keyakinan yang sangat penting ibu-ibu. Sebab Syiah mereka meyakini Rasulullah telah gagal dalam dakwah. Kenapa gagal? Sebab Rasulullah SAW enggak menyebutkan secara gamblang, eksplisit, terang-terangan, to the point bahwa sepeninggal Rasulullah yang menggantikan beliau adalah siapa? Ali. Maka Syiah menuduh Rasulullah apa bu? Gagal dalam dakwah dan menyembunyikan rahasia. Demikian juga ahlul bid'ah menuduh Rasulullah ada banyak ibadah dan ajaran yang tidak disampaikan. Kan kalau ada bid'ah kemungkinannya hanya dua. Kalau itu merupakan syariat pasti disampaikan oleh Rasul dan beliau perintahkan, contohkan. Tapi kalau bukan merupakan syariat pasti beliau tidak sampaikan bahkan ingatkan. Nah, banyak ratusan bid'ah yang dilakukan tidak ada sumber referensinya daripada petunjuk Rasulullah SAW. Seakan-akan mereka dengan lisanul hal mereka menuduh Rasulullah SAW tidak amanah dalam menyampaikan risalah. Naam, seperti itu. Fahum ma'sumuna minaz zalali fi tablighi risalatihim wa qad ja'u bidalaila bahiratin tadullu ala sidqihim. Maka para nabi itu mereka suci daripada kesalahan dalam menyampaikan risalah kenabian dan rasul mereka. Tidak mungkin salah. Ini juga penting kita tekankan. Semua nabi dan rasul mereka telah menunaikan apa tadi? Amanah. Yang kedua, mereka tidak mungkin salah sampaikan. Maka semua redaksi yang disampaikan oleh para nabi dan rasul itu adalah redaksi yang telah terpilih dan terseleksi dan itu sangat jelas dan gamblang. Apalagi misalkan kalau diulang dalam banyak keadaan beberapa kali. Contohnya misalkan Rasulullah sering ketika khutbah beliau itu secara jelas, gamblang, eksplisit, to the point menyatakan bahwa fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa inna kulla dhalalatin finnar. Nah, itu sudah redaksi paling bagus, paling tepat. Nah, ada kemudian orang datang belakangan, oh enggak gitu. Ya, tidak semua bid'ah itu sesat, begitu ya. Ini adalah satu kesalahan. Wala yufarriquna baina ahadin min rusulih. Kita tidak boleh juga membeda-bedakan antara satu nabi yang satu dengan nabi yang lain. Kecuali kalau datang keterangannya daripada Allah dan Rasulullah. Contohnya misalkan di kalangan semua para nabi dan rasul semuanya sama, kita jangan beda-bedakan kecuali kalau keterangannya ada datang daripada Allah. La nufarriqu ahadan min rusulih. Kita tidak boleh membedakan para nabi dan
rasul, kecuali kalau ada keterangannya. Contohnya misalkan di antara para nabi yang banyak, rasul yang banyak itu ada rasul yang disebut dengan ulul azmi. Siapa saja? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, di antara ulul azmi minar rusul tadi, yang paling utama adalah dua kekasih Allah, Khalilullah, yaitu Nabi Ibrahim, gelarnya adalah kekasih Allah, dan yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Dan di antara semua nabi dan rasul secara mutlak, maka yang paling mulia adalah Rasulullah SAW. Di luar itu jangan kita beda-bedakan atau lebih-lebihkan. Sebagian orang dia berlebih-lebihan, ibu-ibu. Mereka ketika mengucapkan Rasulullah, mereka menyatakan kita bersalawat kepada Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan ada nabi besar, ada nabi kecil. Nah, ini kebiasaan Yahudi, Bu. Orang Yahudi dulu ada nabi besar dan ada nabi kecil. Nabi besar contohnya misalkan Musa, Daud, Sulaiman. Yang selain itu disebut dengan nabi kecil. Nah, umat Islam tanpa sadar kadang-kadang nyebut ada nabi besar, ada nabi kecil. Itu sering kedengaran. Pernah dengar nggak, Bu? Kita bersalawat kepada Nabi besar, Nabi Muhammad. Istilah ini tidak tepat seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Jadi umat Islam tidak boleh beriman dengan sebagian nabi dan rasul kemudian kafir kepada nabi dan rasul. Maka kita jelaskan dan tegaskan kepada semua manusia, kita beriman kepada semua nabi dan rasul, terutama yang namanya disebutkan secara spesifik di dalam Al-Quran. Kalaupun tidak disebutkan namanya, maka kita beriman secara apa? Global. Beriman secara global. Kita beriman sepenuhnya kepada nabi-nabi yang disebutkan, termasuk Nabi Musa, nabinya Bani Israel, termasuk Nabi Isa, nabinya siapa, Bu? Bani Israel juga. Jadi Nabi Isa itu diutus untuk menyelamatkan domba-domba yang tersesat dari kalangan Bani Israel, bukan dari semua manusia. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita juga beriman kepada Nabi Isa. Hanya saja imannya umat Islam adalah iman yang berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa, demikian juga semua nabi dan rasul itu adalah hamba, abduhu wa rasuluhu, hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya syahadat umat Islam itu bisa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau bisa juga ditambahi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah adalah hak, kitab-kitab sucinya adalah hak, para nabi dan rasul adalah hak, bahwa Isa adalah hamba dan utusan Allah, surga dan neraka hak, pasti dia akan masuk surga. Nah, kesalahan umat Nasrani, mereka menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Terjemahan yang disalahgunakan. Awalnya terjemahannya Tuhan menjadi Tuhan. Pada sebagian terjemahan Tuhan pakai T gede, maksudnya adalah God, Allah, Tuhan Bapa. Kemudian ada terjemahan versi lain, Tuhan pakai T kecil untuk membedakan mana Tuhan, mana Tuan. Jadi pelan-pelan, dikit-dikit supaya
semuanya meyakini Nabi Isa itu adalah salah satu oknum di antara berapa, Bu? Di antara 2 ke 3, Bu? Ya, di Kristen itu sebetulnya ada yang percaya 2, ada yang percaya 3. Yang percaya 2 konon dengan ayat pada mulanya adalah firman. Ya, kemudian firman itu ya seperti itulah menjadi manusia, yaitu Isa. Pada mulanya adalah Allah, kemudian Allah menciptakan firman, firman menjadi Nabi Isa. Sebagian meyakini 3, Allah, Roh Kudus, dan Nabi Isa. 1 adalah 3, 3 adalah 1. Nggak boleh disamakan, tapi nggak boleh dibedakan. Nggak boleh dibedakan, tapi nggak boleh disamakan. Intinya diyakini, jangan dibahas dan dipikirkan. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah keyakinan yang salah. Padahal Nabi Isa, kita tekankan, itu adalah Nabi dan Rasul. Belakangan ini kan banyak fenomena, kalau ibu lihat di Facebook, di YouTube, itu rekaman-rekaman Nabi Isa direkonstruksi dalam drama di banyak daerah, itu disalib. Kasihan sih, Bu, pemeran utamanya, ya kan? Nabi Isa dipukul-pukulin, diludahin, disumpah serapah. Bahkan sebagian negara ada yang ekstrim, Bu. Dipaku betulan. Konon makin merasakan sakit dan makin menghayati, pahalanya makin Masya Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Nah, walaupun itu diingkari sebagian umat Kristen dan disebut sebagai bidat. Bidat itu diambil dari bahasa Arab, yaitu bid'ah. Satu hal yang penting juga mungkin bermanfaat bagi kita, bahwa yang namanya Allah itu hanya ada di dalam bahasa Arab sebagai Tuhan umat Islam. Itu kemudian dimasukkan ke dalam Bible, dan itu adalah kejahatan. Allah dimasukkan ke dalam kitab perjanjian baru, padahal nggak ada itu. Makanya di Malaysia itu digugat, keluar putusan bahwa umat Nasrani Kristen di Malaysia nggak boleh lagi pakai nama Allah. Di Indonesia masih nggak, Bu? Masih, padahal itu nggak boleh. Itu adalah pencurian istilah. Dan kalau kita lihat kan, supaya umat Islam gampang diajak, kebaktian disebut dengan ibadah. Apalagi, Bu? Kumpulan disebut dengan jamaah. Puji-pujian disebut dengan doa. Seperti itu. Ini sebetulnya adalah hal yang sifatnya penyimpangan di dalam istilah. Kembali kita lanjutkan. Waqad bayyana Allah Ta'ala fi kitabil hikmata fi bi'tsati Rasulil Karim alaihi wassalatu wassalam rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Di dalam surah An-Nisa ayat ke-165, bahwa para nabi dan rasul itu diutus untuk memberikan kabar gembira dan peringatan supaya manusia tidak menyalahkan Allah, bahwa hujjah telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini dengan sepenuhnya bahwa semua nabi dan rasul mereka mengajak kepada Allah, ikhlas karena Allah, supaya semua manusia hanya beribadah kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Semua nabi dan rasul mengajak pada kalimat yang satu, yaitu sembahlah hanya Allah dan jauhilah semua sesembahan selain Allah. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah
dan jauhi semua sesembahan selain Allah. Ani'budullaha wajtanibut tagut. Sembahlah Allah dan jauhilah tagut atau semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebut dengan Hanifiyah, agama yang lurus, yaitu agama tauhid, beribadah hanya kepada Allah. Dan ini disebut dengan Islam. Disebut dengan apa? Islam. Jadi semua nabi dan rasul mereka mendakwahkan dan mengajak manusia kepada Islam. Apa itu Islam? Agama yang berserah diri hanya kepada Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Jadi Nabi Adam, Nabi Nuh sampai pada Rasulullah SAW semuanya mengajak kepada Islam. Dengan demikian kita memahami ibu-ibu, Islam itu ada dua makna. Makna yang pertama adalah makna umum. Apa makna umum daripada Islam? Semua dakwah kepada tauhid itu adalah Islam dalam makna apa tadi? Umum. Dan yang kedua adalah makna khusus. Makna khusus ini maksudnya setelah diutusnya Muhammad bin Abdullah Rasulullah, maka yang diterima hanyalah apa yang beliau bawa sebagai syariat penutup dan paripurna, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah, seandainya Musa hidup di zamanku, tidaklah diterima oleh Allah kecuali masuk ke dalam Islam. Demikian juga kelak Nabi Isa ketika diturunkan di akhir zaman di kota Damaskus, berpegangan dengan sayap malaikat di masjid, ya, di satu menara yang warnanya putih di Damaskus, itu juga dalam kondisi memeluk agama Islam. Demikian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yang pertama dalam surah An-Nahl ayat 36, yang kedua Al-Anbiya ayat 25, walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Kami telah utus setiap nabi dan rasul, sembahlah Allah, jauhilah tagut. Tagut itu sesuatu yang melampaui batas, diposisikan tidak pada posisinya, entah itu diibadahi atau diikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, Allah taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah ada satu rasul pun yang kami utus, kata Allah, kecuali ajakan mereka sama, yaitu sembah Allah dan jauhilah sesembahan selain Allah. La ilaha illa ana fa'budun. Kemudian beliau di sini mengingatkan poin penting yang lainnya. Allah Ta'ala telah mengutus nabi dan rasul yang sangat banyak. Jadi jumlahnya totalnya kurang lebih 300.000. Kemudian para rasul 24.000 kalau nggak salah. Kemudian yang disebutkan namanya di dalam Al-Quran itu ada 25. Nah, kalau disebutkan namanya, kita beriman secara spesifik. Berikut namanya. Kalau tidak disebutkan namanya, berarti kita beriman secara apa tadi? Global. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 78, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Kami telah utus para nabi dan rasul sebelum engkau, wahai Muhammad. Hanya saja sebagiannya telah kami kisahkan kisahnya, sebagian tidak. Jadi dalam Al-Quran itu kan adalah kumpulan kisah. Isi kebanyakannya kisah para nabi dan rasul. Yang paling sering diulang apa Bu? Kalau kita baca Al-Quran dari awal sampai khatam, pasti yang paling sering ketemu adalah kisah Nabi Musa. Nah, di sini beliau menyebutkan dan nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 25. Adam, Idris, Nuh, Hud,
Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Syuaib, Ayub, Dzulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini biasanya dihafal pas kita kecil ketika SD seperti itu ya. Wa qad faddala Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan kita beda-bedakan kecuali kalau dibedakan oleh Allah. Perbedaan yang dimaksud adalah dari 25 nabi dan rasul ada nabi yang disebut dengan ulul azmi tadi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa idz akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Itu disebutkan nama-namanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya misalkan di dalam surah Al-Baqarah misalkan wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qulu amanna billah dan seterusnya. Nabi di sana disebutkan beberapa nabi-nabi dan di sebagian ayat yang lain sehingga genap totalnya di Al-Qur'an itu yang disebutkan adalah 25. Naam. Dan para nabi dan rasul ternyata mempunyai ketersambungan nasab. Jadi para nabi dan rasul itu mempunyai ketersambungan nasab. Al-anbiya'u ya al-anbiya kata Rasulullah SAW, para nabi dan rasul itu bersaudara satu dengan yang lainnya dari jalur nasab. Dinuhum wahid, agama mereka satu yaitu Islam, tauhid. Wa syara'ihum syatta, tapi cara ibadahnya beraneka ragam. Tapi yang jelas mereka berdoa, memohon hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Yang kedua, ciri khas para nabi dan rasul, dakwahnya walaupun beda-beda pasti ada sujudnya. Ada apa tadi Bu? Sujud. Ya. Umat Yahudi juga masih ada sujudnya mungkin ya. Yang enggak ada kalau kita lihat saat ini umat Nasrani ya. Ya, mereka sujud enggak Bu? Enggak. Mereka tidak sujud ya. Cukup nyanyi-nyanyi gitu ya Bu ya. Kata mereka happy, ngapain capek-capek ibadah. Contoh dong kami happy sekali sepekan. Habis itu enggak ada dosa. Mau ngapain saja boleh. Yang penting meyakini Yesus adalah Tuhan. Dosa semuanya ditanggung. Sebetulnya ini bahaya juga kalau merasa nggak ada dosa Bu ya. Apa-apa bebas. Jadi Masya Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberikan hidayah memeluk Islam. Kemudian yang berikutnya adalah Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini beliau membedakan khusus pembahasan tentang Khatamul Anbiya wa Rusul, nabi yang terakhir yaitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Abul Qasim, beliau adalah bapaknya Qasim. Beliau kunyah walaupun anak laki-laki ada Qasim, ada Abdullah, ada Ibrahim, beliau kunyah beliau adalah Qasim. Nama beliau adalah Muhammad. Kalau dalam Al-Quran disebutkan dengan dua, Muhammad dan Ahmad, seperti itu. Bapak beliau adalah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibn Abdi Manab ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Luway ibn Ghalib ibn Bihir ibn Malik ibn Nadar bin Kinan bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad ibn Adnan.
Dan Adnan ini adalah salah satu di antara anak keturunan daripada Nabi Ismail, dan Ismail anak daripada Nabi Ibrahim. Nah, sampai di sini ulama sepakat sampai kepada Adnan, dan Adnan itu anak keturunan Nabi Ismail. Jadi sepakat di situ. Adapun ke atasnya berbeda pendapat. Wa huwa khatamul anbiya wal mursalin. Beliau adalah nabi dan rasul penutup. Jadi tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman, "Wa ma Muhammadun aba ahadin minkum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu bapak salah seorang di antara kalian, tetapi beliau statusnya adalah sebagai nabi dan rasul penutup. Maka tidak ada lagi nabi dan rasul penutup sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Tidak ada lagi juga wahyu. Karena itulah Rasulullah SAW menyatakan bahwa beliau adalah nabi dan rasul penutup. Di akhir zaman akan ada 30 orang pendusta. Semuanya mengaku sebagai nabi dan rasul. Yang penutupnya dari 30 tadi, dedengkotnya itu adalah Dajjal. Jadi nabi palsu itu kata Rasulullah jumlahnya kurang lebih 30. Nggak tahu ada yang dari Indonesia nggak 30 tadi? Mungkin saja ada gitu ya. 30. Di antaranya misalkan kalau di India itu namanya golongan apa Bu? Ahmadiyah ya. Yang nabinya disebut dengan Mirza Ghulam Ahmad. Kalau di Indonesia nggak mau kalah, namanya Lia Eden ya, seperti itu. Nggak tahu sudah meninggal nggak Bu? Sudah ya. Lama nggak kedengaran beritanya. Ya, lanjut. Beliau adalah nabi dan penutup yang terakhir dan Rasulullah SAW kepada semua manusia. Jadi kalau nabi yang lain zaman dulu itu kan sifatnya parsial kepada satu atau beberapa kaum. Terutama yang paling banyak itu diutus kepada Bani Israel. Itu paling banyak sudah. Nah, maka Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Sulaiman sebelumnya, Nabi yang lain-lainnya, Daud, dan yang lainnya, Ishak dan lainnya, itu semuanya diutus kepada Bani Israel. Termasuk juga Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu diutus untuk Bani Israel yang disebut dalam perjanjian mereka diutus kepada Nabi Isa diutus kepada domba-domba yang tersesat daripada kalangan Bani Israel. Jadi ada sekumpulan domba ngumpul. Nah, ada beberapa ekor yang tersesat. Nah, Nabi Isa diberikan tugas oleh Allah supaya domba yang tersesat tadi kembali. Maka yang harusnya menjadi pengikut Nabi Isa itu dari kalangan Bani Israel. Sebab Yahudi adalah agamanya Nabi Isa. Jadi kalau ditanya apa agama Nabi Isa, ibu-ibu? Agama Nabi Isa adalah Yahudi. Nasrani itu bukan agama. Itu merujuk pada murid-murid Nabi Isa. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, jadi diutus kepada semua umat manusia. Dan kalau kita lihat, kita patut sayangkan dan juga prihatin, umat Nasrani kebanyakan mereka mendukung negara Israel. Jadi dengan berbagai macam kejahatan, penjajahan, pembantaian, pelanggaran HAM yang nyata-nyata kasat mata yang dilakukan oleh bangsa Yahudi Israel, itu umat Nasrani termasuk di Indonesia
mereka tetap respek dan kagum kepada siapa tadi? Yahudi dan Israel. Makanya kan bendera Israel tuh suka kadang-kadang dikoleksi juga. Sebab mereka meyakini Israel, Bani orang Yahudi itu adalah bangsa terpilih, anak-anak Tuhan. Makanya walaupun negara kita dari sudut haluan negara, undang-undang, kebijakan pemerintah bahwa mereka mengutuk penjajahan Israel di atas, maksudnya negara ya, sebab Israel itu nama nabi memang. Tidak boleh kita sebutkan dengan negatif. Indonesia secara resmi mengutuk penjajahan bangsa Israel di bumi Palestina. Tapi anehnya kita sayangkan dan prihatin banyak warga negara Indonesia yang tadi ya menjadi pengikut Saulus, mereka membela Israel seperti itu. Bahkan mereka mendukung sepenuhnya. Sebab disebut sebagai bangsa apa tadi Bu? Pilihan. Jadi harusnya pemerintah tegas. Ya, sebab harus satu pandangan. Negara Indonesia berikut penduduknya mengutuk penjajahan Yahudi Israel di bumi Palestina. Sedikit lagi. Wala yasihu imanu 'abdin hatta yu'minu bi risalati wa yashhadu bi nubuwwatihi wa man ata'ahu dakhala jannah wa man 'asahu dakhala nar. Jadi tidak sah iman kita sampai beriman sepenuhnya bahwa Muhammad bin Abdillah, nasabnya yang tadi kita sebutkan, itu adalah hamba dan utusan Allah. Jadi beriman dengan risalah beliau, kemudian beriman dengan risalah beliau, taat pada apa yang beliau perintahkan dan meninggalkan apa yang beliau wanti-wantikan. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti masuk surga. Barang siapa yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak ada jaminan masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Kita wajib taslim, wajib berserah diri kepada putusan Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah SAW juga menyatakan, kullu ummati dakhalal jannah, setiap umatku aku jamin masuk ke dalam surga. Aku jamin, kata Rasulullah, illa man aba, kecuali mereka yang enggan dan tidak mau. Qalu faman ya'ba, siapakah yang enggan? Kata Rasulullah, yang taat kepadaku dia pasti masuk surga, yang enggan dan ingkar kepadaku akan masuk neraka. Wa kana kullu nabiyyun yub'atsu ila qaumi khassah wa Muhammadun bu'itsa ilan nas kafatan. Semua nabi dan rasul diutus hanya khusus kepada kaumnya. Adapun Rasulullah kepada semua manusia, bahkan manusia dan jin. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali kepada semua manusia, rahmat bagi semua dan semesta alam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sampai di sini mungkin ibu-ibu kajian kita sudah sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah ibu-ibu atas perhatiannya. Barakallahu fikunna. Semoga bermanfaat dan saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.